Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita melanjutkan masih dalam rukun iman yang kelima tentang al-iman bil yaumil akhir. Dan pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu terjadi menurut pendapat yang lebih kuat lokasinya adalah di padang mahsyar. Dan sekarang kita akan bahas tentang syafaatul uzma, syafaatul uzma. Syafaat ya secara umum, syafaat ya syafaat terbagi menjadi dua secara umum, adalah syafaat khusus buat Nabi, syafaat khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat umum buat Nabi dan selain Nabi. Dan juga selain Nabi, yaitu malaikat, para malaikat, terus kaum mukminin, salihin, para nabi yang lainnya, para nabi yang lain. Adapun syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah yang pertama adalah syafaatul uzma. Syafaat al-uzma. Syafaat uzma. Uzma itu artinya terbesar, syafaat agung. Ya, syafaat teragung ya. Teragung. Kemudian yang kedua adalah syafaat untuk masuk surga. Syafaat untuk masuk surga atau untuk pintu surga dibuka. Karena orang-orang tidak bisa masuk surga kecuali yang membukakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengetuk pintu surga, maka malaikat berkata, kepada engkaulah kami diizinkan untuk membuka pintu surga. Maka ini syafaat hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah syafaat untuk pamannya Abu Thalib yang kafir. Pamannya Abu Thalib yang kafir, agar diringankan azabnya, agar dikurangi siksaannya. Makanya disebutkan bahwasanya inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati Abu Thalib, inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamati Abu Thalib. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah siapa? Abu Thalib. Wa huwa yantailu min na'lain minan nar yaghli bihima dimaguhu. Dia pakai sendal dari api, dan sendal itu membuat otaknya mendidih. Buat otaknya mendidih. Waliyadzubillah, itu syafaat yang paling ringan. Kemudian Ibn Rajab dalam Fathul Bari, jadi kitab Fathul Bari ada dua kitab syarah Sahih Bukhari, judulnya sama-sama Fathul Bari. Yang satu namanya Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadzhab Syafi'i, dan yang satu Fathul Bari karangan Ibnu Rajab Al-Hambali bermadzhab Hambali. Dua-dua ini kitab yang sangat agung dan cara mensyarahnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja Fathul Bari Ibn Rajab tidak sempurna, tidak selesai.
Adapun Fathul Barinya Ibnu Hajar sampai selesai. Ibnu Rajab menyebutkan di antara syafaat yang spesial Nabi SAW adalah syafaatnya untuk banyak kepada ahlul kabair, kepada pelaku dosa besar. Dosa besar. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Tapi ini 4 syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti akan kita kembali ya. Tapi yang dimaksud dengan syafaat banyak pada pelaku dosa besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ada doa yang pasti dikabulkan. Maka masing-masing nabi minta. Ada yang minta untuk ada urusan duniawi, ada yang minta agar umatnya diazab, ada yang minta untuk ini, untuk itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun doaku saya simpan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun doaku yang pasti aku kabulkan maka aku sisihkan nanti pada hari apa? Kiamat. Wa hiya na'ilatun insyaallah, maka dia akan mengenai umatku insyaallah syafaatku man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Kemudian juga dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku juga bisa mengenai pelaku dosa besar dari umatku. Jadi benar para anbiya, para nabi juga memberi syafaat, tapi yang paling banyak memberi syafaat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia punya doa khusus yang Nabi tunda pada hari apa? Kiamat. Sementara nabi-nabi yang lain mereka minta doanya dikabulkan di dunia doa tersebut. Baik, adapun syafaat yang ketiga, syafaat untuk Abu Talib karena Abu Talib kafir. Hukum asalnya orang kafir tidak dapat apa? Syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka para pemberi syafaat tidak bisa memberi syafaat kepada mereka. Tapi ada pengecualian, yaitu Abu Talib. Rasulullah SAW memberi syafaat bukan untuk keluar dari neraka, tapi agar siksaannya diringankan. Makanya Nabi SAW berkata, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, yaitu syafaatku, tentu dia di neraka yang paling bawah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, dan juga dia adalah saudaranya Abu Talib karena Abu Talib paman Nabi, Abu Lahab paman Nabi, Hamzah paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib semuanya adalah anak-anak Abdul Muttalib, semuanya adalah paman Nabi. Al-Abbas pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pamanmu Abu Talib? Dulu dia melindungimu, dia dulu membelamu." Ya. Maka Rasulullah bilang, ya, kalau bukan karena aku, tentu dia di neraka yang paling apa? Dasar. Jadi ini syafaat khusus milik Nabi SAW. Hanya untuk orang kafir, khusus buat siapa? Abu Talib. Nabi Ibrahim saja tidak bisa beri syafaat kepada ayahnya. Nabi Ibrahim AS tidak bisa beri syafaat kepada ayahnya. Nabi Nuh, karena ayahnya kafir. Nabi Nuh tidak bisa beri syafaat kepada putranya yang kafir. Demikian juga Nabi Lut tidak bisa beri syafaat kepada istrinya yang kafir, yang kafirah. Nabi Nuh tidak bisa beri syafaat kepada istrinya juga yang kafirah. Yang diizinkan beri syafaat kepada orang kafir siapa? Nabi Muhammad buat siapa? Abu Talib. Pamannya Abu Talib karena jasanya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Tapi tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka Jahanam. Ini syafaat khusus buat Nabi SAW. Kemudian syafaat yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini, syafaatul uzma. Syafaat teragung, yaitu fungsinya apa? Agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Li fasil qadha, memulai persidangan. Jadi manusia menunggu di padang mahsyar dengan jarak matahari 1 mil, keringat mereka bercucuran, mereka tidak kuat, mereka kepayahan. Maka mereka minta agar para nabi meminta Allah segera datang untuk mulai persidangan, minta syafaat. Maka seluruh nabi menolak kecuali Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ana laha, saya yang akan minta syafaat. Maka Rasulullah SAW pun sujud dan kemudian terjadi syafaat al-uzma. Ya, syafaat ini disebut syafaat al-uzma, nanti akan kita singgung. Adapun syafaat umum ini banyak. Ini berlaku para nabi yang lain bisa beri syafaat, para malaikat beri syafaat, kaum mukminin beri syafaat, anak kecil juga yang lahir, yang meninggal sebelum balik juga bisa beri apa? Syafaat, ya. Anak kecil yang meninggal sebelum balik.
Ini sebuah memberi syafaat. Syafaat ini bentuknya ada beberapa, misalnya di antaranya bentuk-bentuknya agar mengangkat derajat di surga. Ini semua bisa jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, Nabi Muhammad SAW, nabi yang lain, para malaikat, kaum mukminin bisa dengan beri syafaat minta kepada Allah dengan syarat Allah izinkan. Maka kemudian di surga derajatnya dinaikkan. Contohnya juga misalnya mengeluarkan penghuni neraka dari neraka. Ini sudah terlanjur masuk neraka. Ini hadisnya sahih. Jadi orang-orang beriman yang sudah masuk surga, mereka minta kepada Allah agar teman-temannya yang di neraka bisa dikeluarkan, maka Allah izinkan sebagian mereka, maka mereka dikeluarkan setelah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya misalnya gambarannya, misalnya dia harus disiksa 1 triliun tahun misalnya. Karena neraka kan abadi. Harusnya dia disiksa 1 triliun tahun karena dosa-dosanya, tapi kalau dapat syafaat mungkin dapat bonus 500 miliar tahun. Jadi berkurang. Intinya dia keluar sebelum apa? Waktunya. Seperti sekarang di dunia, orang-orang di penjara dikasih syafaat. Syafaat dari presiden, dari menteri, sehingga keluar sebelum waktunya. Ya itu, kira-kira demikian. Ini semua berlaku pada siapa saja. Kemudian juga misalnya syafaat penghuni surga, penghuni neraka tidak jadi masuk neraka. Ini juga ada. Secara hitung-hitung timbangan dia harusnya masuk neraka, tapi gara-gara diberi syafaat oleh sebagian kaum mukminin akhirnya tidak jadi masuk apa? Neraka. Ini juga ada model seperti itu ya. Ini umum berlaku pada Nabi dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi khusus 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita membahas sekarang adalah yang ini, yang syafaatul uzma. Ini yang kita bahas, syafaatul uzma. Tadi sudah kita sebutkan syafaatul uzma itu syafaat yang teragung yang disebutkan oleh para ulama. Itulah yang Allah sebut dengan maqama mahmuda ya. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dan di malam hari bertahajudlah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan pahala bagimu ya. Bisa jadi Allah membangkitkan engkau maqaman mahmuda, dalam maqam yaitu posisi terpuji. Kata para ulama yang dimaksud dengan maqaman mahmuda maksudnya adalah di antaranya syafaatul uzma. Karena di situ Nabi menjadi spesial dibandingkan yang lainnya. Menjadi spesial, teristimewakan daripada yang lainnya, karena semua nabi tidak bisa memberi syafaat ya. Dan syafaat tersebut tidak hanya terkait buat kaum mukminin, tapi kepada seluruh manusia. Orang-orang kafir juga mendapatkan manfaat dari syafaat ini, karena agar segera dimulai persidangan. Yang menunggu untuk disidang bukan cuma orang beriman, bukan cuma orang Islam, seluruh manusia ketika itu dari awal sampai akhir semuanya menanti kedatangan Allah untuk disidang. Sementara penantiannya luar biasa dalam kondisi sangat payah. Ibarat kalau kita kasih gambaran sederhana, misalnya orang-orang mau disidang, ada ruang sidang, terus mereka menunggu di luar kepanasan, hakimnya nggak datang. Terus suruh seorang telepon hakimnya, suruh datang. Tapi nggak datang, semua nggak ada yang berani. Kami takut sama si hakim. Hakimnya begini. Sampai ada yang berani telepon sehingga hakimnya segera datang. Itu perumpamaan kecil. Sementara di akhirat jauh lebih dahsyat, karena matahari jaraknya 1 mil. Keringat bercucuran luar biasa. Sampai ada keringat yang masuk sampai yuljimuhu iljaman. Ada yang sampai di mulut seseorang karena banyaknya dosanya sehingga keringatnya bercucuran sampai di mulutnya. Wa yakunu qadarul araq ala qadri a'malihim. Wa yakunu al-araq ala qadri a'malihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ukuran kadar dari keringat sesuai dengan amal mereka. Ada yang sampai ke ka'baihi, kedua mata kakinya, ada yang sampai kepada lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya.
dan ada sampai wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman. Di antara mereka ada yang sampai di mulutnya. Jadi sangat dahsyat dan sangat terik, sangat panas. Kita saja kalau berdiri di luar panas kita nggak kuat lama-lama, apalagi pada hari tersebut. Maka mereka ingin segera dimulai persidangan. Nah, disitulah disebut dengan syafaatul uzma, karena Nabi yang meminta izin kepada Allah, Nabi sujud, akhirnya minta syafaat kepada Allah agar Allah datang, akhirnya Allah datang untuk mulai persidangan. Kita bacakan hadis tentang syafaatul uzma, syafaatul uzma. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang panjang, kata Rasulullah SAW, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin atau penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Nabi tidak sombong karena tidak ada yang kasih informasi kecuali Nabi. Nabi yang kasih informasi kepada umatnya. Jadi Rasulullah kasih informasi hal gaib, dan Rasulullah memberi informasi bukan untuk sombong, tapi inilah kondisi saya pada hari kiamat. Saya adalah pemimpin seluruh umat manusia pada hari kiamat kelak. Dan sayyid secara bahasa artinya alladzi yafuqu fawqahu. Namanya sayyid itu adalah seorang yang mengungguli seluruh kaumnya. Dia sayyid, pimpinannya, maka dia mengungguli seluruhnya. Kemudian juga disebut walladzi yufza'u ilaihi fasyada'id. Namanya sayyid itu kalau ada masalah genting, mereka kembali kepada dia. Itu namanya sayyid. Kalau masalah genting mereka kembali kepada dia, kemudian diskusi, kemudian cari solusi, itu namanya as-sayyid. Dan ini dua makna ini teraplikasikan kepada Nabi pada hari kiamat, ya. Dialah pemimpin seluruh anak-anak Adam dan dialah tempat orang-orang datang kemudian untuk meminta kepada dia agar memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Nabi berkata, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna bima dzaka? Tahukah kalian kenapa bisa demikian? Kenapa saya adalah pemimpin manusia pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah jelaskan. Yajma'ullahu yaumal qiyamatil awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir pada satu dataran. Pada satu dataran. Ada yang mengatakan dataran ini adalah bumi yang dimodifikasi oleh Allah, karena Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Menurut pendapat sebagian ulama, maksudnya buminya dirubah, dimodifikasi, karena dalam ayat Allah mengatakan al-ardu muddat, ya, ketika bumi ditarik. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi ditarik, ya, ditarik sehingga akhirnya dia mendatar sehingga semakin luas. Sehingga cukup untuk seluruh manusia dari awal sampai akhir, ya. Kemudian bumi dimodifikasi di mana gunung-gunung diterbangkan, dihancurkan. Kemudian lembah-lembah ditutup sehingga bumi menjadi datar, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Was'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung-gunung yang kau lihat sekarang tinggi besar seperti gunung-gunung di Arab dari batu bukan dari pasir, maka pada hari kiamat akan dicungkil, terbang, bertabrakan, hancur sehingga bumi jadi datar, kau tidak akan melihat situ ada lembah, tidak juga ada gunung. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardhin bayda ka kursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Manusia dikumpulkan di atas tempat yang datar seperti bulatan roti gandum yang bersih, tidak ada campuran-campurannya, dan tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada pelang, tidak ada ini rumah ini, tidak ada jalan ini, datar semua rata. Sebagian ulama berpendapat itulah bumi yang kita pijak sekarang, yang kemudian dijadikan dataran satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka berdalil bumi ini yang akan dijadikan sebagai padang mahsyar? Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan mengabarkan tentang kisah-kisahnya. Itu dia akan menjadi saksi. Siapa yang melakukan kebaikan dia akan jadi saksi, dan siapa yang melakukan kemaksiatan pun dia akan jadi saksi. Intinya ini ada dua pendapat, tapi sebagian pendapat mengatakan bumi inilah yang akan dimodifikasi oleh Allah jadi dataran tersebut. Ada yang mengatakan Allah ganti dengan bumi yang lain. Wallahu alam mana yang lebih kuat, tapi intinya manusia semuanya akan dikumpulkan dari awal sampai akhir. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semua dikumpulkan,
fi sa'idin wahid, di dataran yang satu. Semuanya ya. Fa yasmi'uhumud da'i, maka penyeru kalau berbicara memberitahukan kepada mereka semuanya dengar, semuanya dengar. Kalau suruh ke sana semuanya dengar, suruh ke situ semuanya dengar. Wa yanfadhuhumul basar, dan pandangan meliputi mereka semua ya. Ada yang mengatakan seandainya seorang melihat dia akan bisa melihat apa? Seluruhnya manusia ketika itu. Ya, karena diletakkan di atas dataran semua bisa terlihat. Atau mungkin manusia diberi kemampuan, kata Allah, fabasaruka yauma hadid. Maka pada hari tersebut pandanganmu akan menjadi tajam. Jadi pandangan manusia bisa melihat dengan tajam. Tapi intinya mereka bisa terlihat seluruhnya. Wa tadunu syams, matahari diturunkan. Fa yablughu an-nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Maka akhirnya penderitaan, kegelisahan menimpa manusia yang mereka tidak bisa menanggungnya. Mereka tidak bisa memikulnya, saking beratnya. Kita bisa bayangkan matahari jarak 1 mil, tentu suatu yang sangat berat. Wa ma la yahtamilun, mereka tidak mampu menghadapinya, mereka tidak kuat menanggungnya. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'dhin, maka sebagian mereka saling berbicara di antara mereka, ala tarawna ma antum fihi, tidakkah kalian melihat bagaimana kondisi kalian? Ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian melihat apa yang telah menimpa kalian? Itu tadi panas luar biasa, keringat bercucuran dengan berbagai macam tingkatan. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian mencari siapa yang bisa beri syafaat kepada kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memulai persidangan. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'dhin, maka sebagian berkata kepada sebagian yang lainnya, itu Adam, mari kita pergilah kalian menuju Adam alaihissalam. Jadi Allah kasih ilham kepada mereka untuk pertama kali kepada siapa? Adam. Tidak langsung Allah kasih ilham mereka kepada Nabi Muhammad. Mereka ke Adam dulu, ke nabi-nabi yang lain. Supaya apa? Supaya nampak bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad. Seandainya mereka pergi kepada Nabi Muhammad langsung, mungkin orang akan mengatakan, mungkin Nabi lain juga bisa ke syafaat. Paham? Tetapi belum sempat didatangi. Tetapi Allah mengilhamkan mereka, manusia, kepada nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, agar jelas bahwasanya seluruh nabi yang termulia, ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang termulia tidak berani memberi apa? Syafaat. Maka nampaklah di situ kemuliaan siapa? Nabi SAW. Ini semisal seperti ketika Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama. Allah tanyakan dulu kepada para malaikat. Ternyata para malaikat tidak tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allamul ghuyub. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah ajarkan kepada Adam tentang nama-nama banyak hal. Setelah itu Allah paparkan banyak hal-hal tersebut kepada para malaikat. Kata Allah, kabarkanlah kepada aku tentang nama-nama benda-benda tersebut. Para malaikat tidak tahu. Malaikat, iblis, nggak ada yang tahu. Setelah itu Allah bilang, wahai Adam, kabarkan kepada mereka. Ternyata Adam kabarkan. Maka sini nampaklah keistimewaan siapa? Adam. Karena malaikat ditanya tidak tahu. Terus Adam tahu. Ini juga sebagaimana cara Allah untuk menampakkan keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Maka ketika sang raja bermimpi, raja di zaman Nabi Yusuf, maka dia pun bertanya kepada para pembesar-pembesarnya, ya, tentang apa tafsir mimpinya. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Berkata sang raja ketika dia mimpi dengan mimpi yang aneh. Ada 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Biasanya yang gemuk makan yang kurus. Ini kebalik, kurus makan yang apa? Gemuk. Dan ada 7 bulir gandum yang kering dan ada yang hijau. Maka dia berkata, ya ayyuhal mala', wahai pembesar-pembesarku, aftuni fi ru'yaya. Berilah fatwa, tafsirkanlah mimpiku ini. In kuntum li ru'ya ta'budun. Kalau kalian memang ahli tafsir mimpi. Apa kata para pembesar-pembesarnya?
Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Ini hanyalah mimpi yang tidak bisa ditafsirkan karena adghas itu campur baur, semrawut. Adghas itu adalah rumput-rumput yang dibawa oleh penggembala untuk diberikan kepada onta atau kepada kuda. Rumput ada yang ini, rumput ini, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang panjang, ada yang pendek, carut marut. Tidak ada alurnya mimpi ini. Kalau kami menafsirkan mimpi harus yang ada apa? Alurnya. Sehingga ketika seluruh ahli tafsir mimpi di zaman raja tersebut tidak mampu, ternyata Yusuf mampu. Maka nampaklah di sini kemuliaan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Itulah kata para ulama, Allah mentakdirkan teman Yusuf alaihissalam lupa. Dia baru ingat setelah semua tidak bisa nafsirkan, baru dia mengatakan, ya, ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Saya akan kabarkan kepada kalian apa tafsir mimpi sang raja. Biarkan saya ke Yusuf. Baru situ Yusuf mulai muncul karena semua sudah tidak bisa. Nah, demikian pula pada kisah ini, orang-orang diilhamkan oleh Allah untuk ke nabi-nabi dulu. Ke Nabi Adam, setelah itu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak mampu, baru kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka di sini unggullah Nabi Muhammad SAW. Saya katakan tadi, seandainya ketika di zaman Nabi Yusuf, langsung Yusuf kasih tafsir tanpa ditanyakan kepada orang lain, mungkin orang bertanya, yang bisa nafsir bukan cuma Yusuf aja, paham? Cuma yang lain belum ditanya, ya. Paham? Tapi Allah takdirkan ditanya dulu yang lain. Setelah itu baru Yusuf yang ditanya. Sama kalau ternyata manusia langsung pergi ke Nabi Muhammad, kemudian dapat syafaat, mungkin orang bilang, Nabi lain juga bisa, cuma tawadhu. Tapi Allah ilhamkan untuk mereka datang kepada nabi-nabi sebelumnya, ternyata semua tidak bisa angkat tangan, baru situlah nampak kemuliaan Nabi SAW. Kata sebagian mereka, itu Adam, fayatuna Adam. Datanglah kepada itu Adam. Datanglah kepada Adam alaihissalam. Maka mereka pun datang kepada Adam. Fayakulun, kemudian mereka berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau nenek moyang kita semua. Nenek moyang kami semua siapa? Adam. Kan sayang sama anak keturunannya, ya enggak? Kita kalau punya cucu, saya enggak sama cucu? Sayang ya. Oke, mereka engkau kakek kami ya Adam. Kita semua ini cucumu. Khalaqakallahu biyadihi. Kemudian mereka sebutkan kemuliaan Adam. Di antaranya engkau Allah ciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah ciptakan dengan kun fayakun. Kecuali beberapa makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Disebutkan oleh sebagian sahabat, di antaranya Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan tangannya. Di antaranya qalam, di antaranya surga. Allah alam, tapi yang jelas secara nas, Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Adapun makhluk-makhluk yang lain, di antaranya iblis, Allah ciptakan dengan kun fayakun. Maka ketika itu manusia menyebutkan keistimewaan Adam. Pertama, engkau adalah manusia pertama. Ya. Istilahnya belum ada manusia yang lain, engkau sendirian manusia spesial. Yang kedua, engkau diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, kemudian Allah tiupkan kepada engkau ruhnya yang Allah ciptakan ketika itu. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu, maka mereka pun sujud. Disebutkan keutamaan Adam. Pertama Abul Bashar, nenek moyang manusia. Kedua tadi apa? Diciptakan dengan tangan Allah. Yang ketiga, malaikat disuruh sujud kepada siapa? Adam. Mereka kasih mukaddimah untuk mengingatkan keagungan Adam agar Adam berani untuk memohon kepada Allah untuk segera datang. Maka mereka berkata, "Ishfa' lana ila rabbik." Berilah syafaat untuk kami wahai Adam kepada Rabbmu, ya, agar Allah segera datang mulai persidangan. Ala tara ila ma nahnu fi, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah engkau melihat apa yang sudah kami rasakan sekarang? Keringat bercucuran, kepayahan luar biasa, terik panas luar biasa. Maka Nabi Adam minta uzur. Lihat apa kata Adam. Fayaqulu Adam berkata, "Inna Rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu." Sungguhnya Rabbku pada hari ini sedang sangat murka. Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan Allah tidak akan murka seperti ini lagi setelah ini. Ini paling lagi murka-murkanya. Ini menunjukkan sifat marahnya Allah. Ya. Sebelumnya tidak pernah marah seperti ini, dan selanjutnya tidak akan marah seperti ini.
Kemudian Adam minta uzur, dia menyebutkan kekurangan dia. Ketika manusia sedang menyebutkan kelebihan dia, dia menyebutkan kekurangannya. Kata Adam, wa innahu nahani 'anil syajarah. Sungguhnya Allah telah melarang aku untuk mendekati sebuah pohon. Fa asaituhu, lalu aku membangkangnya. Nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Dalam sebagian riwayat 3 kali. Nafsi, 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 jiwaku, jiwaku, jiwaku. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Baik, di sini yang menakjubkan, Adam alaihissalam dia ingat tentang dosanya. Pernah memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati ketika sedang di surga. Baik, ketika Adam melanggar, Adam bertobat atau tidak? Bertobat atau tidak? Bertobat. Makanya dia berdoa dengan doa yang masyhur, dia dengan Hawa. Kemudian mereka berdua berkata, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sehingga berdosa. Kalau kau tidak ampuni kami, ya, dan tidak menyayangi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah terima taubatnya. Allah mengatakan, Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Ini dosa, Adam sudah bertobat darinya. Dan sebagaimana kaidah mengatakan, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak melakukan dosa. Ini dosa sudah diterima tobatnya oleh Allah, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran dosanya diterima tobatnya, tetapi tobatnya diterima oleh Adam, tobatnya Adam diterima oleh Allah, tetapi Adam tidak pede. Dia masih ingat dengan maksiat yang pernah dia lakukan. Kalau Adam aja begitu, bagaimana kita nanti hari kiamat? Yang dosa-dosa belum tentu, masih banyak yang belum kita bertobat darinya. Kalaupun sudah bertobat, belum tentu diterima tobatnya oleh siapa? Allah. Ini Adam yang sudah tahu tobatnya diterima pun dia masih ingat, membuat dia tidak pede. Sehingga dia berkata, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Apa makna jiwaku, jiwaku? Nafsi itu artinya jiwaku, jiwaku, jiwaku. Di sini ada beberapa pendapat. Mayoritas ulama mengatakan seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya, nafsi-nafsi maksudnya adalah jiwaku juga butuh syafaat. Jiwaku tidak pantas memberi syafaat, jiwaku sendiri butuh apa? Syafaat. Seperti Adam saya mengatakan, saya sama seperti kalian. Saya juga butuh apa? Syafaat. Maka jangan minta sama saya. Ini mayoritas syurahul hadis, mayoritas ulama menafsirkan dengan tafsiran ini. Nafsi-nafsi maksudnya jiwaku sendiri butuh syafaat. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua disebut oleh sebagian ulama, nafsi-nafsi maksudnya jangan kalian merekomendasi saya. Ya, jangan kalian bilang saya begini, jiwaku tidak pantas, tidak begitu jiwaku. Ya, pokoknya enggak lah. Ini kondisi tidak pas untuk saya dipuji-puji, kondisi sangat mengerikan. Kemudian pendapat yang lain ya mengatakan nafsi-nafsi maksudnya saya hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Ini seperti perkataan orang, nafsi-nafsi, masing-masing. Kalau bahasa kita apa? Masing-masing. Ya. Saya nggak bisa ngurus kalian, saya sendiri sedang sibuk ngurus diri sendiri. Jadi pendapat kebanyakan mayoritas ulama mengatakan nafsi-nafsi maksudnya dia mengatakan jiwaku sendiri butuh apa? Syafaat. Di situ Nabi Adam merendah, dia mengatakan saya tidak bisa. Kalau begitu wahai cucu-cucuku, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, dengan baiknya Nabi Adam pergi Nabi Nuh. Allah juga mengilhamkan Nabi Adam untuk mengarahkan kepada Nabi Nuh dulu, tidak langsung kepada Nabi Muhammad. Ini semua sudah Allah atur. Maka berangkatlah orang-orang kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan. Maka orang-orang datang kepada Nabi Nuh. Fayaquluna, orang-orang berkata, ya Nuh, wahai Nuh, anta awalur rusuli ila al-ardi. Mereka mulai muji Nabi Nuh juga. Mereka mengatakan, engkau adalah Rasul yang pertama Allah utus di atas muka bumi. Jadi antara Adam dan Nuh ada 10 generasi. Baina Adam wa Nuh asyrat qurun, ada 10 generasi. Satu generasi entah berapa umurnya. Nabi Nuh saja sendiri umurnya 1000 tahun lebih. Kemudian antara Adam dan Nuh tidak terjadi kesyirikan. Meskipun 10 generasi terjadi maksiat, ada pembunuhan, Qabil bunuh Habil, mungkin ada pencurian atau yang lainnya, tapi belum terjadi kesyirikan. Awal terjadi kesyirikan di zamannya Nabi
Nuh. Maka ketika itu Allah kirim Rasul pertama. Apakah antara Nabi Adam, Nabi Nuh ada Nabi-Nabi? Ada Nabi-Nabi. Ada. Ada yang mengatakan Nabi Idris, ada yang mengatakan Nabi apa, Nabi Allah Alam. Tapi Rasul yang pertama Allah utus ketika terjadi kesyirikan adalah Nabi siapa? Nuh. Maka orang datang kepada Nabi Nuh, memuji Nabi Nuh. Mereka berkata, Ya Nuh, anta awalur rusuli ilal ardi. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Wa sammakallahu abdan syakura. Dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Ya, seperti dalam surat Al-Isra. Ya. Innahu kana abdan syakur. Dalam surat Al-Isra Allah memuji Nabi Nuh mengatakan hamba yang pandai bersyukur. Setelah mereka memuji Nabi Nuh memiliki dua keistimewaan, Rasul yang pertama dan hamba yang pandai bersyukur. Mereka berkata, Isfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, berilah syafaat kepada kami, kepada Allah untuk kami, agar Allah segera datang mulai persidangan. Ala tara ma nahnu fi, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Ala tara ma qad balagana, tidak kau lihat bagaimana kepayahan yang kami rasakan. Fa yaqulu lahum, Nabi Nuh minta uzur lagi. Dia berkata, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang dahsyat. Ya Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, Allah tidak akan murka juga seperti ini. Wa innahu qad kana li da'watun da'awtu biha ala qaumi. Sungguh saya punya doa yang apa namanya, yang pasti dikabulkan. Saya minta kepada Allah untuk kaumku, yaitu saya doa agar kaumku dibinasakan. Ya. Dalam Quran Nabi Nuh berdoa ya agar kaumnya dibinasakan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Maka dia berkata, nafsi, nafsi, jiwaku dan jiwaku. Ya. Dalam riwayat yang lain, saya tulis ya, di halaman 325 di catatan kaki. Halaman 325, jilid 2 halaman 325. Dalam hafalan Nabi Nuh berkata, ini da'autu bida'watin agrakat ahlal ardi. Sungguhnya aku telah berdoa dengan suatu doa yang menyebabkan penghuni bumi seluruhnya tenggelam, kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Nuh berkata, laisa dzakum indi. Untuk syafaat bukan kepadaku, kepada yang lain. Maka kenapa Nabi Nuh menolak ketika diminta untuk beri syafaat? Maka ada pendapat di kalangan para ulama mengatakan, ya, karena Nabi Nuh pernah ditegur oleh Allah ketika meminta sesuatu yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Nabi Nuh pernah berdoa untuk kepentingan anaknya yang meninggal kafir. Ya. Dia di situ dalam ayat, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ketika anaknya yang katanya namanya Yam meninggal dalam kondisi kafir, maka Nabi Nuh sedih. Nabi Nuh berkata, ya Rabbku, sungguhnya putraku itu yang tenggelam itu min ahli, dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin, dan janjimu adalah benar dan engkau adalah zat yang paling maha bijak. Maka Allah tegur ketika Nabi Nuh mendoakan untuk keselamatan anaknya. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak benar, dia kafir. Allah tegur, fala tas'alni ma laysa laka bil. Maka jangan kau minta kepadaku, berdoa kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'udzuka an takuna minal jahilin. Aku menasihati engkau agar kau tidak termasuk orang-orang jahil. Allah tegur Nabi Nuh. Karena anaknya kafir tidak berhak untuk didoain. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari berdoa tentang sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau kau tidak ampuni aku, tidak rahmati aku termasuk orang yang merugi. Jadi sini Nabi Nuh pernah berdoa, kemudian doanya tidak dikabulkan. Maka dia khawatir, nanti dia berdoa kepada Allah agar beri syafaat, dia khawatir doanya tidak dikabulkan. Maka ini menjadikan Nabi Nuh tidak pede. Tidak pede. Artinya dia pernah doa agar anaknya diselamatkan, ternyata tidak apa? Selamat. Jangan sampai doa lagi tidak dikabulkan. Kemudian yang kedua disebutkan, Nabi Nuh telah memiliki sebuah doa yang pasti dikabulkan, yang telah ia gunakan untuk berdoa agar Allah menenggelamkan penduduk bumi. Maka ia khawatir jika berdoa lagi, maka tidak dikabulkan. Dia pernah berdoa, sudah pernah saya minta di dunia, saya minta sekarang, saya enggak pede. Inilah yang menjadikan Nabi Nuh tidak pede untuk berdoa. Bisa jadi doanya tidak dikabulkan sebagaimana doanya kepada anaknya. Untuk anaknya yang kedua, bisa jadi dia takut tidak dikabulkan karena doanya sudah dia pernah panjatkan di dunia.
Maka Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, jiwaku juga butuh syafaat seperti kalian. Sama, kita ini sama. Sama-sama butuh apa? Syafaat. Maka Nabi Nuh berkata, idhabu ila Ibrahim. Pergilah kepada Ibrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Maka fayatuna Ibrahim. Siapa yang tidak tahu Ibrahim alaihissalam? Khalilur Rahman, kekasih Allah. Maka manusia pun berbondong-bondong menuju Ibrahim. Maka mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka memuji Ibrahim. Fayaquluna anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ardi. Ya Nabiullah, ya Ibrahim, engkau adalah utusan Allah. Dan engkau adalah kekasih Allah. Yang mendapat gelar kekasih Allah cuma dua, Ibrahim sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup, engkau kekasih Allah. Namanya kekasih. Apalagi yang kurang? Allah sangat cinta kepada Ibrahim. Ishfa' lana ila rabbik. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kami? Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah kau lihat bagaimana kepayahan yang kami alami? Ibrahim juga tidak pede alaihissalam. Maka dia berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti ini, wala yaghdhabu ba'dahu mithlahu, dan Allah tidak akan murka seperti ini juga setelah hari ini. Wa dzakara kadzibatihi, kemudian dia sebutkan tiga dustanya. Dia mengatakan, saya pernah dusta 3 kali. Dia merasa bersalah dengan dustanya. Nafsi, nafsi, jiwaku juga butuh apa? Syafaat. Apa dusta Nabi Ibrahim? Ibrahim alaihissalam berdusta 3 kali. Dan 3 dustanya itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta pertama, ketika dia diajak, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dusta pertama, dusta kedua, dan dusta ketiga disebut dalam hadis. Dusta pertama ketika dia diajak oleh kaumnya untuk ikut perayaan hari keagamaan mereka, maka fanadhara fin nujum, kemudian berkata, ini sakim, saya sedang sakit. Saya ini apa? Sakit. Saya sakit sehingga saya tidak bisa ikut acara kalian. Maka dia ngomong saya sakit, dipahami oleh kaumnya Ibrahim benar-benar sakit fisiknya sehingga dia tidak ikut acara apa? Acara hari raya. Padahal dia mengatakan sakit, maksudnya hatiku sakit lihat kalian syirik. Bukan sakit fisik, paham? Atau dia mengatakan saya sakit, dia menggunakan isim fa'il, ini sakim, maksudnya suatu saat saya akan sakit. Karena isim fa'il itu bisa diartikan sedang sakit atau akan sakit secara bahasa. Intinya dia ngomong suatu perkataan yang jujur namun disalahpahami oleh pendengar, dan dia maksudkan demikian, maksud agar mereka salah apa? Paham. Itu namanya dalam istilah kita namanya tauriyah. Namanya apa? Tauriyah. Itu mengucapkan perkataan hak namun disalahpahami oleh pendengar. Mengucapkan hal disalahpahami oleh pendengar. Seperti ketika Nabi SAW berjalan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang di depanmu? Kata Abu Bakar, hadza hadin ila tariq, ini penunjuk jalan. Orang menyangka penunjuk jalan, ternyata penunjuk jalan menuju surga. Yang mendengar menyangka penunjuk jalan-jalan bumi, ternyata maksudnya penunjuk jalan menuju apa? Surga. Itu namanya tauriyah. Itu namanya tauriyah. Tauriyah ini boleh kalau dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak, tidak boleh kebiasaan ya. Tidak boleh kebiasaan. Misalnya orang ditanya, kamu punya uang? Nggak ada sama sekali. Demi Allah, kosong. Padahal dompet belakang full. Nggak ada. Kosong. Orang yang pahami dia nggak bawa sama sekali. Ternyata bagian belakang apa? Dompet. Dompetnya di belakang. Namanya tauriyah. Ini hukum asalnya jangan. Tidak boleh istri tauriyah suami. Suami tauriyah apa? Istri. Kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Dan aku asalnya seorang mukmin harus ngomong yang jelas, jujur, jelas. Kecuali darurat. Maka jangan menggambang-gambangkan apa? Tauriyah ya. Seperti ada orang melakukan kesalahan, dia bilang saya tidak melakukannya. Sumpah. Bilang demi Allah. Dia bilang wallah. Kalau sumpah itu bahasa Arab wallahi. Dia bacanya wallahu. Wallah artinya dan Allah, bukan bersumpah. Wallahu. Jadi orang dengarnya wallahi, padahal dia apa? Wallah, ini enggak boleh. Enggak boleh. Kalau terkait dengan hak orang maka tidak boleh tauriyah. Tauriyah ini kalau kondisi apa terdesak. Ibrahim terdesak. Kenapa? Dia ingin menghancurkan patung-patung. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kata Ibrahim, kalau kalian sudah pergi saya akan hancurin patung-patung kalian. Maka dia datang kepada patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, ternyata banyak sajian-sajian di depannya. Kata Ibrahim, ala ta'kulun, kenapa enggak makan patung-patung? Enggak ada yang dimakan lah. Namanya patung, gimana mau makan?
Kemudian Ibrahim hancurkan mereka patung-patung tersebut. Ini dusta pertama. Dusta kedua dalam Al-Quran Allah sebutkan juga. Kata Allah, faja'alahum juzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim hancurkan seluruh patung-patung kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim berharap mereka balik. Ketika mereka pulang dari perayaan, berhala mereka semua sudah hancur. Mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala? Sungguh dia orang termasuk orang yang zalim. Mereka berbicara, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah dengar seorang pemuda pernah mencela-cela Tuhan-Tuhan kita, namanya si Ibrahim. Qalu fa'tu bi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan di depan manusia agar kita hukum dia di depan orang-orang semua lihat. Ibrahim dihadirkan. Inilah Ibrahim kemudian melakukan tauriah. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ya Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan patung-patung ini? Jadi Ibrahim sengaja, dia sudah bikin persiapan. Jadi yang disisain patung apa? Gede. Terus kapaknya taruh di sini. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang mecah-mecahin patung-patung ini yang lakukan si gede, si patung apa? Gede. Kalau enggak percaya tanya sama patung-patung kecil kalau mereka bisa ngomong. Farajau ila anfusim faqalu innakum wa antumudz zalimun. Mereka, kita yang salah. Jadi di sini Ibrahim ada dusta, sebenarnya bukan dusta, dia dusta bersyarat. Dia bilang yang ngancurin patung-patung kecil adalah patung besar jika patung kecil bisa ngomong. Namanya dusta bersyarat. Kalau patung kecil nggak bisa ngomong berarti saya, bukan dia. Ya gitulah. Ya, fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan si patung gede kalau nggak percaya tanya sama patung-patung kecil kalau mereka bisa ngomong. Ini dusta kedua. Ini pun dusta kedua karena membela tauhid. Dalam rangka menghancurkan apa? Kesyirikan. Dusta yang ketiga ketika Ibrahim sedang berjalan di tanah Mesir, tahu-tahu ada raja yang naksir sama cewek-cewek cantik, maka Ibrahim berkata, wahai istriku Sarah, sungguhnya kita sedang berada di suatu negeri yang tidak ada muslim kecuali saya dan kamu. Semua ini kafir satu negeri semua ini. Dan di sini ada raja yang jelalatan selalu mencari perempuan cantik. Kau pasti jadi incaran. Banyak intel tersebar cari perempuan apa? Cantik. Kalau mereka tanya kepada aku akan berkata, engkau adalah saudariku, itu adekku. Fala tukadzibini, jangan kau dustakan aku wahai Sarah. Karena ini kebohongan. Secara zahir apa kebohongan? Nabi Ibrahim yang mengatakan, saya bilang kau adalah saudariku karena kita sesama muslim. Maksudnya saudari sesama muslim. Karena tidak ada yang muslim kecuali saya dan kamu. Karena kalau Ibrahim mengatakan, ini istriku, dia dibunuh. Dibunuh, istrinya diambil. Dirampas. Kalau dia bilang ini adalah adikku, mungkin dia tidak dibunuh pertama dan bisa dimuliakan. Maka demi menyelamatkan dirinya di darurat, maka benar orang-orang datang. Hai fulan, siapa ini perempuan ini? Ini adikku, adik perempuanku, saudariku. Maksudnya Nabi Ibrahim dalam hati saudara sesama apa? Islam. Akhirnya Sarah diambil, kemudian selanjutnya sebagaimana dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya ini dusta yang ketiga. Ini semua dusta karena Allah. Ini semua dusta karena darurat. Tetapi Nabi Ibrahim ketika diminta untuk beri syafaat, ternyata ini menjadi uzur. Dan kalau kita bilang ini bukan dosa, cuma apa ya, salah ngomong. Bagaimana dengan kita? Subhanallah. Para nabi benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak berani. Kemudian Ibrahim berkata, idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain, pergilah kepada Musa, idhabu ila Musa. Maka orang-orang pun berjalan menuju kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa alaihissalam, orang-orang pun datang kepada Nabi Musa. Fayaquluna ya Musa, kemudian orang berkata, wahai Musa, anta Rasulullah faddalaka Allah bi risalatihi wa bi taklimihi 'alan nas. Isfa' lana ila rabbik. Mereka sebutkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian pertama, Allah pilih engkau jadi rasul. Ketika itu tidak ada rasul kecuali engkau. Kemudian dengan sebab doamu, Harun jadi rasul. Allah sebutkan, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan, wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan mengangkatmu sebagai rasul dan berbicara langsung dengan engkau. Maka Nabi Musa diberi gelar Kalimullah, yaitu nabi yang diajak berbicara langsung oleh siapa? Allah. Dan nabi sebenarnya cuma beberapa. Nabi antara Nabi Adam alaihissalam,
Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Maka ini istimewa. Maka Nabi Musa diberi gelar dengan Kalimullah, yaitu Nabi yang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, engkau mulia, isfa' lana ila rabbik. Kalau gitu ya Musa, berilah syafaat untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ila ma nahnu fi, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Ala tara ma qad balaghana, tidak kau lihat bagaimana kepayahan kami. Nabi Musa minta uzur. Fa yaqulu lahum Musa, Musa berkata, Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat pada hari ini. Yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha, dan saya dulu pernah membunuh orang yang belum saya diperintahkan membunuhnya. Yang Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas ketika Nabi Musa wa dakhal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Ketika Nabi Musa masuk ke kota Memphis, kemudian tidak ada orang ketika itu, tiba-tiba ada dua orang berkelahi. Satu dari Bani Israel, temannya Musa, satu dari suku Kipti, pengikut Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'ati alladhi min aduwihi. Kemudian dari Bani Israel minta tolong, Musa tolong saya. Fawakazahu Musa faqada lahu. Musa kemudian mendorong orang tersebut, ada yang mengatakan Musa pukul di dadanya, langsung tewas ketika itu. Nabi Musa waktu itu belum jadi nabi. Tapi dia melakukan kesalahan. Kenapa? Kata para ulama, dia langsung sadar. Ketika mati dia mengatakan, Ya Allah, aku telah bersalah. Zalamtu nafsi faghfir li, ampunilah aku. Kata Allah, faghfaralah. Allah pun ampuni dia. Kenapa dia merasa bersalah? Karena maksud dia, harusnya cukup dia bilang, jangan ganggu temanku. Tapi dia nggak pakai ngomong, langsung terus. Dan dia tidak bermaksud membunuh orang tersebut. Dia hanya ingin apa? Mendudukkan orang tersebut. Ternyata pukulan Musa terlalu apa? Kuat. Orang yang terlalu kuat. Sekali jatuh, tewas. Maka dia pun kasih bogem, tewas. Maka dia pun apa? Menyesal. Dia mengatakan, Inni zalamtu nafsi faghfir li, ya Allah, aku telah berdosa, ampunilah. Kata Allah, faghfaralah, aku telah mengampunimu. Ini dosa ini Nabi Musa lakukan sebelum dia menjadi seorang apa? Nabi. Dan dia langsung minta ampun ketika itu, tidak tunda-tunda. Allah ampuni enggak? Allah sudah bilang faghfaralahu, Allah ampuni. Namun meskipun sudah diampuni, tetap terngiang-ngiang dalam dirinya. Demikian para nabi, mereka jarang melakukan dosa. Kalau sudah melakukan dosa, selalu ingat dengan dosa tersebut. Kalau sebagian kita, kalau tidak semuanya, dosa sudah terlalu sering, terus terlupakan. Itu masalahnya. Terlupakan. Tapi nanti pada hari kiamat semua jadi ingat. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari semua manusia ingat seluruh yang pernah dilakukan. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jika telah datang malapetaka yang merata, yaitu hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Langsung ingat, memorinya kuat langsung. Mengerikan. Nah, para nabi, dosa mereka satu dosa, tidak banyak. Tapi mereka, dan itu sudah diampuni, dan mereka tetap ingat. Nabi Musa sebenarnya dia mulia, dia kalau berdoa langsung dikabulkan. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kana indallahi wajiha. Sungguhnya Musa itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Kata para ulama, di antara bukti kedudukan Nabi Musa, dia pernah berdoa kepada Allah agar Harun diangkat menjadi Rasul. Allah kabulkan langsung ketika itu juga. Makanya dikatakan tidak ada seorang kakak yang paling mendapatkan jasa dari adiknya seperti Harun mendapat jasa dari Musa. Karena kakak Harun asalnya orang biasa. Tapi Musa berdoa, ya Allah, angkat ini Harun jadi Rasul. Subhanallah. Allah kabulkan. Kita saja sebagian kita berdoa, misalnya, ya Allah jadikan anakku soleh. Enggak soleh-soleh. Ya Allah jadikan istriku soleha, ngomel melulu. Yang satunya, Allah jadikan suamiku baik, enggak baik-baik. Bajingan melulu, repot. Kenapa? Karena kedudukan kita tidak semulia Nabi Musa. Nabi Musa bukan minta, ya Allah jadikan Harun orang soleh. Bukan. Jadikan Harun sebagai Rasul. Allah langsung kabulkan? Langsung kabulkan. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Telah dikabulkan permohonanmu. Artinya Nabi Musa orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Namun pada hari itu Nabi Musa tidak berani berdoa kepada Allah. Tidak berani. Akhirnya Musa berkata, alaihissalam, nafsi, jiwaku juga butuh apa? Syafaat seperti kalian. Idhabu ila Isa, pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang pergi kepada Nabi Isa. Fayatuna Isa, mereka pun datang kepada Nabi Isa. Fayaqulun, mereka berkata, ya Isa anta Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah.
Wa kallamtan nasa fil mahdi, dan engkau waktu masih digendong sudah bisa ngomong sama manusia. Subhanallah. Mereka sebutkan kemuliaan Nabi Isa, maksudnya agar Nabi Isa pede berdoa. Karena semua nabi-nabi sudah disebutkan kelebihannya, enggak ada yang pede. Mungkin Nabi Isa terakhir dapat bisa pede. Engkau kan waktu masih kecil sudah bisa ngomong. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam, engkau adalah kalimat yang Allah lemparkan khusus kepada Maryam dengan kun fayakun, maka jadilah engkau. Wa ruhum minhu, engkau adalah ruh spesial yang Allah ciptakan, dipasangkan kepada dirimu. Engkau lahir tanpa bapa. Fashfa' lana ila rabbik, berilah syafaat untuk kami kepada Allah. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tara ma qad balagha bina, tidakkah kau telah melihat bagaimana kepayahan kami? Fa yaqulu lahum Isa berkata alaihissalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdha qablahu mithlahu, sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini, walan yaqdha ba'dahu mithlahu, dan Allah tidak akan murka seperti ini setelahnya. Kata Nabi SAW, walam yadhkur lahu dzamban, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya sama sekali. Mungkin dia enggak pernah salah, bisa jadi, tapi tetap tidak pede. Dia tahu ada orang lebih utama untuk memberi syafaat. Dia tidak kasih uzur apa-apa. Jadi saya tidak pernah begini, saya pernah tidak ada. Maka dia berkata, idhabu nafsi saya juga butuh syafaat. Dia tidak pede karena kondisi genting. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi selainku. Idhabu ila Muhammad, pergilah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun fayatuna Muhammadan. Fayatuni, kata Nabi, orang-orang pun datang kepadaku. Fayakulun, pada hari kiamat kelak orang datang kepadaku. Lantas mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Wa khatamul anbiya, engkau lah penutup para nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah. Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Allah. Ala tara ma nahnu fi, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Ala tara ma qad balagana, tidak kau lihat apa yang telah memayahkan kami. Fa antaliku, kata Nabi dalam riwayat analaha, itu urusan saya. Fa antaliku fa ati tahtal arsy, aku pun berjalan menuju ke bawah arsy. Fa aqa'u sajidan li rabbi, aku pun jatuh sujud, berdoa kepada Allah. Kemudian summa yaftahu Allahu alayya wa yuhimuni min mahamidihi wa husni sana'i alayhi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Lantas aku diilhamkan oleh Allah untuk memuji Allah dan menyanjung Allah dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang tidak pernah Allah ajarkan kepada seorang pun sebelumku. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, sekarang saya pun belum bisa. La uhsina hal'an, saya belum bisa puji Allah sekarang. Tapi nanti ketika saya sujud, Allah ajarkan saya pujian-pujian tersebut yang Allah tidak pernah ajarkan kepada seorang pun sebelumku. Makanya disebut kenapa kita katakan nama Allah lebih daripada yang kita ketahui. Karena ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan. Karena kalau memuji Allah pasti dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya enggak? Berarti ada nama-nama dan sifat-sifat yang belum tahu, Nabi belum tahu sekarang. Nanti Allah ajarkan ketika itu. Tapi Nabi sujud lama. Sujud, muji-muji terus. Summa yuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, bangkitlah dari sujud, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah kau akan dikabulkan. Isfa'tu syafa', maka berilah syafaat, maka kau akan diberi syafaat. Maka Nabi berdoa agar Allah segera datang. Paham? Maka datanglah Allah untuk mulai persidangan sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan malaikat juga yang berdatangan. Allah datang untuk mulai persidangan. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah syafaat ini. Nabi saja ketika memberi syafaat dia minta izin atau tidak? Bahkan dia sujud dulu, sujud lama. Bukan sok-sokan, ya. Oh tenang, sini saya ajak kamu ke surga. Tidak ada begitu, Nabi sujud dulu. Memuji Allah dengan pujian-pujian di bawah arsy Allah sampai Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak, ya, belum dimulai persidangan, ya. Baru kemudian ini Allah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidang tetap berlaku, tetapi Allah mengkaitkan dengan apa? Dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkaranya sangat dahsyat.
Maka seorang jangan sok-sok tenang, hari kiamat nanti saya yang ini, saya yang tolong, saya yang pegang. Jangan khawatir, kau di belakang saya aja, tenang aja. Sebagian orang surga tenang, nanti neraka saya tiup mati semua. Subhanallah. Jangan dulu api neraka, tes dulu api itu api di belakang rumah itu juga ciup bisa nggak mati. Jangan api neraka, api di belakang rumah dulu tes, bisa tidak? Bisa kata rada kalau orang Papua bilang. Jadi api di belakang rumah tidak bisa, bagaimana api neraka seluas itu mau ditiup gimana caranya? Jadi gampangin masalah akhirat kayak dianggap main-main. Nabi saja sujud, Nabi saja para nabi pada ketakutan. Ini dia tenang, kayak petenteng-petenteng di padang mahsyar nanti tenang. Itu siapa yang nabi-nabi pada ketakutan? Sebagai mereka berdalil dengan kisah ini, bahwasanya boleh minta kepada mayat istighatsah, mayat sudah mati. Kata mereka, bukankah nabi-nabi sudah mati? Kenapa orang-orang datang minta tolong kepada nabi-nabi? Itu bukan mati, mereka sudah dihidupkan lagi, Bahlul, tahu enggak? Sudah dibangkitkan ya? Sudah dibangkitkan, bukan lagi mati. Mereka tuh mau cari dalil untuk bisa minta sama mayat. Nabi saja ketika meninggal tidak ada sahabat satupun datang ke kuburan Nabi. Bahkan mereka minta doa orang yang masih hidup. Ketika musim kemarau di zaman Umar bin Khattab, mereka minta kepada Al-Abbas. Bahkan Umar berkata, ya Allah, Allahumma, in kunna natawassalu bi nabiyyika fatusqina, fal ana natawassalu bi ammi nabiyyika fasqina. Ya Allah, kami dulu bertawassul dengan nabi kami. Maksudnya nabi ketika masih hidup, lantas kau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan pamanmu, karena yang paman masih hidup. Kata mereka, maksudnya kami bertawassul dengan zat Nabi. Nah, kalau masih bisa bertawassul dengan zat Nabi setelah Nabi meninggal, ngapain panggil Al-Abbas? Sudah langsung ke kuburan aja. Iya enggak? Ternyata enggak ada yang pernah datang ke kuburan minta-minta kepada Nabi. Padahal berbagai macam problem terjadi setelah Nabi meninggal. Bukankah di zaman Abu Bakar terjadi pemurtadan besar-besaran? Seluruh kota murtad kecuali 3 kota. Mekah, Madinah, Taif. Semua kota murtad. Sampai kaum muslimin sedikit, musuh begitu banyak. Tapi tidak ada Abu Bakar datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, tolong. Enggak ada. Karena mereka yang paling ngerti. Abu Bakar yang pernah berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak bakalan mati. Di zaman Muawiyah ketika musim hujan tidak turun, ketika musim kemarau tidak turun hujan, Rasulullah panggil, "Wahai Yazid bin fulan." Berdiri, berdoa kepada Allah. Tidak pergi ke Muhammad kemana sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak jadikan kuburan Muhammad jadi tempat baca Quran ketika itu, tempat zikir rame-rame, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada. Tapi yang lebih ngerti agama kita atau para sahabat? Para sahabat. Yang lebih cinta kepada Allah kita atau para sahabat? Yang lebih cinta kepada Nabi kita atau para sahabat? Jelas para sahabat. Nah, kalau sahabat tidak begitu, ngapain kita begitu? Terus sosok cinta yang nggak begini katanya nggak cinta. Lah, sahabat dulu nggak cinta. Tapi kita sudah bicara pakai logika, tetap aja mereka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendalilan yang ngawur dalam rangka untuk melegalkan kesyirikan agar boleh minta-minta kepada penghuni kubur. Hingga datang oleh kuburan, wahai sunan ini, wahai wali ini, wahai ini, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah. Ini syirik semuanya, syirik akbar, bahaya. Minta sama Allah. Orang-orang nggak ada masalah pergi ke masjid nggak nangis-nangis, pergi ke kuburan nangis-nangis. Minta kepada wali-wali, kata mereka. Jadilah kuburan-kuburan wali-wali yang besar-besar, dikasih lampu saingan bagi masjid. Bahkan kuburan lebih ramai daripada masjid. Sampai demi Allah pernah ada masjid didirikan agak sepi. Ada yang kasih ide. Sudah taruh aja kuburan di situ biar ramai katanya. Karena orang hatinya kemana? Ke kuburan. Ada yang syubhat, kalau minta sama Allah tidak dikabulkan, harus minta lewat wali. Orang semakin pede lagi ke wali. Minta ke. Subhanallah, saya punya kawan SMP, orang awam tidak ngaji. Dia bilang, teman saya kemarin cerita, minta cuti 2 minggu, mau berdoa di kuburan mana. Saya bilang sama dia, kan gampang, kau tinggal bangun malam berdoa, kenapa harus cuti? Kau tinggal bangun malam, bangun tidur, angkat tangan, sudah selesai. Kenapa harus cuti ke kuburan-kuburan? Allah kasih jalan mudah, aku cari susah. Ya, kalau susah bisa jadi syirik masalahnya.
Tapi demikian saja, maka kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala, Allah datang dan mulai persidangan. Situlah namanya faslul qada. Semua dihadapkan, semua dihadirkan. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Ya. Maka semua dipaparkan hadapan Allah di sidang. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima, dan yang pertama kali Allah sidang masalah darah. Satu bunuh yang satu melukai yang satu membuat darah yang lain, ini semua pertama kali disidang. Terus masalah-masalah yang lain, masalah duit, masalah kepemilikan, semuanya akan disidang. Yang tidak selesai di dunia akan disidang di mana? Di akhirat. Makanya ibu-ibu yang punya masalah selesaikan di dunia. Masalah sama tetangga, masalah sama teman, apalagi masalah sama suami, selesaikan di dunia. Khawatir di akhirat nanti disidang kita yang dalam kondisi salah. Kalau kita yang bilang nggak apa-apa, suami zalim oke. Kalau ternyata sebaliknya kita yang zalim, repot pada hari kiamat. Jangan bilang suami nanti kasihan sama saya. Dia belum tentu kasihan, kalau dia nunggu bidadari, ngapain kasihan sama anti? Jadi yang punya masalah selesaikan sekarang. Kalau tidak selesai, pastikan kita yang dalam kondisi benar. Jangan sampai sebaliknya, karena perkaranya tidak semudah yang kita bayangkan. Demikian saja disampaikan. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.